Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kesehatan kalian? Semoga sehat walafiat. Demikian pula HP dan laptopnya semoga juga akan lancar nanti. Untuk kali ini PKWU yang akan kita bahas adalah tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Pradiana. Waktu saya silakan. Oh, jangan lupa nanti absen daftar hadir harus diisi ya, Cah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Anak-anak, saya akan menyampaikan materi perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tujuannya pembelajaran memahami cara menganalisis sistem produksi kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan lingkungan sekitar atau pasar berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu 1. Fungsi produk. Sehingga sebelum kita memproduksi, kita harus tahu kita produksi barang itu fungsinya untuk apa. Yang kedua adalah harga jual. Harga jualnya berapa? Ketiga, nilai estetika. Nilai estetikanya seberapa sih? Yang bagaimana sih? Gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah teknik pembuatan. Bagaimana cara membuatnya? Dengan handmade atau dengan teknologi rekayasa atau teknologi modern. Kemudian material, bahannya dari apa saja. Siapa pengguna produk? Pengguna produk itu nanti kita lihat dari usia anak-anak atau remaja atau orang tua. Mungkin dari kelompok sosial masyarakat, karyawan atau petani atau pengusaha. Proses perancangan produk itu diawali dengan pencarian ide. Setelah pencarian ide, kita melakukan pembuatan gambar atau sketsa ide. Yang ketiga adalah persiapan produksi. Langkah-langkah membuat produk kerajinan. Yang pertama adalah dengan curah pendapat, mencari ide produk yang tepat untuk pasar sasaran dapat dilakukan dengan curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan oleh kelompok. Artinya kita bertanya atau mencari tahu dari kelompok-kelompok itu kalau kita mau produk ini, komennya bagaimana. Yang kedua adalah rasionalisasi, yaitu proses mengevaluasi ide yang muncul dengan pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk. Jangan sampai kita memproduksi barang tersebut mau menggunakan saja nggak bisa. Nih. Yang ketiga adalah prototyping atau membuat studi model, yaitu sketsa untuk model produk yang telah dibuat di tahap sebelumnya dan tahap berikutnya. 4. Penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3 atau sampai 5 buah model. Mungkin ada yang bulat, ada yang kotak, dan sebagainya. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Kemudian bagaimana langkah-langkah proses produksi, yaitu pembahanan. Bahannya apa? Jumlahnya berapa untuk setiap kali produksi atau satu unit barang. Kemudian pembentukan, bentuknya bagaimana? Lingkaran, segitiga, atau trapesium. Kemudian kita merakitnya, karena ini kerajinan, bukan produk membuat makanan, jadi harus perakitan. Bahannya dari ini dengan ini diapakan gitu ya. Dianyam atau ditusukkan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah finishing. Setelah kita memproduksi, kita perlu adanya kemasan. Seandainya tidak ada kemasan, bagaimana? Ya, mungkin kurang membantu dalam
penjualan produk. Karena kemasan memiliki fungsi. Satu, melindungi produk dari benturan atau cuaca atau mikroorganisme dan air. Yang kedua, memudahkan pembeli dalam membawa produk. Yang ketiga, menambah daya tarik dan menambah harga jual. Yang keempat, sebagai identitas atau brand produk. Perhitungan harga jual produk kerajinan. Untuk pasar lokal, harga jual produk adalah jumlah harga yang dibebankan pada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya promosi dan distribusi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang seperti tagihan listrik, bahan bakar, dan biaya lain yang mendukung proses produksi. Overhead dibagi menjadi dua macam, yaitu tetap dan variabel. Yang tetap